Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 Matematika Diskrit akan membahas terkait konsep lintasan terpendek Dijkstra. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu, beserta bagian-bagian pada saat pembahasannya. Nah, yang pertama ada saya sendiri, yaitu adalah Rangga Kalam Sidik, akan membahas terkait pengenalan dan penjelasan algoritma Dijkstra. Lalu dilanjutkan oleh Nerissa Arpiana Sukmananda untuk menjelaskan soal dan langkah-langkahnya. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh Arya Putra Haidar Akbar untuk menjelaskan iterasi ke-1 sampai iterasi ke-6. Dan terakhir akan dijelaskan oleh Almira Dharma Utami Padilla yang menjelaskan iterasi ke-7 sampai selesai. Oke, baik. Penentuan sebuah jalur terpendek merupakan hal yang penting dan dibutuhkan sehubungan dengan optimasi waktu yang digunakan serta beberapa penghematan di bidang lainnya. Untuk itu, diperlukan sebuah sistem untuk membantu melakukan pencarian lintasan terpendek yang dapat merepresentasikan data. Data tersebut dapat disimpan, diolah, dan disajikan dalam bentuk yang lebih sederhana sehingga memudahkan dalam menentukan lintasan terpendek. Nah, salah satu cara untuk menentukan lintasan terpendek adalah menggunakan algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra merupakan algoritma yang digunakan untuk menentukan jarak terpendek dari satu simpul ke simpul yang lainnya pada suatu graf berbobot. Jarak antar simpul adalah nilai bobot dari setiap edge atau sisi pada graf. Suatu bobot harus bernilai positif. Algoritma Dijkstra ditemukan oleh Edgar White Dijkstra. Algoritma Dijkstra dikenal juga sebagai algoritma greedy, yaitu algoritma yang menyelesaikan masalah dengan mencari nilai maksimum. Nah, supaya lebih paham, mari kita coba untuk melihat contoh permasalahan berikut ini. Selanjutnya, di sini ada sebuah graf dengan 10 buah simpul yang berbobot. Di sini, kita akan mencari lintasan terpendek dari A ke J. Sebelumnya, di sini ada langkah-langkah untuk menentukan jarak terpendek dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Pertama, pada awalnya, status dari simpul yang belum terpilih diinisialisasikan dengan angka 0, dan yang sudah terpilih diinisialisasi dengan angka 1 dimulai dari simpul A. Kedua, tentukan bobot dari simpul yang langsung berhubungan dengan simpul sumber, yaitu simpul A. Seperti dari simpul A ke simpul B sama dengan 1. Dari simpul A ke simpul C sama dengan 4. Dari simpul A ke simpul D sama dengan 2. Dan untuk simpul E, F, G diinisialisasi dengan strip karena tidak ada lintasan yang menghubungkan secara langsung dengan simpul A. Yang ketiga, predesesor atau simpul sumber dari simpul A, B, C, D adalah A. Karena jarak dihitung dari simpul A, sehingga simpul A disebut sebagai predesesor atau simpul sumber. Sedangkan untuk simpul E, F, G diinisialisasi dengan strip dikarenakan tidak ada lintasan yang langsung menghubungkan dari simpul A, sehingga jaraknya tidak ada. Nah, sesuai dengan langkah yang pertama, bahwa status dari simpul yang belum terpilih diinisialisasikan dengan 0 dan yang sudah terpilih diinisialisasikan dengan 1 dimulai dari simpul A. Dapat kita lihat dari tabel berikut bahwa dari simpul A terdapat lintasan yang menghubungkan ke simpul B dengan bobot 2. Lalu ada yang menghubungkan ke C dengan bobot 8 dan lintasan yang menghubungkan ke D dengan bobot 3. Lalu dari tabel iterasi ke-1, kita pilih simpul yang memiliki bobot yang paling kecil dan statusnya masih 0, yaitu simpul B. Untuk itu status simpul B menjadi 1
dan predesesornya masih tetap A, dan simpul yang lain predesesornya masih sama. Jika simpul B sudah terpilih, maka ada perubahan pada bobot simpul C, di mana awalnya bernilai 8, sekarang menjadi 7. Bobot 8 diperoleh dari simpul yang langsung bergerak dari A ke C, padahal terdapat jalur yang lebih pendek, yaitu melalui B, dengan bobot 7. Sehingga predesesor C menjadi B, karena simpul B sudah terpilih. Selanjutnya diperoleh simpul E dengan bobot 4 dan simpul G dengan bobot 6. Predesesor E dan G adalah B, di mana untuk mencapai simpul E dan G dari simpul A bisa melalui simpul B, sehingga diperoleh tabel seperti berikut. Nah, dari tabel hasil iterasi kedua, didapatkan bahwa simpul D memiliki bobot yang paling kecil, sehingga statusnya berubah menjadi 1, dan predesesornya masih tetap A, sehingga diperoleh tabel hasil iterasi ketiga ini. Nah, dari tabel hasil iterasi ketiga, didapatkan bahwa simpul E memiliki bobot yang paling kecil, sehingga statusnya akan berubah menjadi 1. Jika simpul E sudah terpilih, maka simpul F mempunyai bobot 13, simpul H bobotnya 11, dan simpul J bobotnya 9. Untuk mencapai simpul F, H, dan simpul J, dari simpul A bisa melalui simpul B, kemudian melalui simpul E dengan predesesornya berubah menjadi E, sehingga diperoleh tabel hasil iterasi keempat ini. Nah, dari tabel hasil iterasi keempat didapatkan bahwa simpul G memiliki bobot yang paling kecil, sehingga statusnya akan berubah menjadi 1. Predesesornya masih tetap B. Jika simpul G sudah terpilih, maka ada perubahan bobot pada simpul F dengan bobot 13 menjadi 12, dan predesesor E menjadi G, sehingga diperoleh tabel hasil iterasi kelima ini. Nah, dari tabel hasil iterasi kelima didapatkan bahwa simpul C memiliki bobot yang paling kecil, sehingga statusnya akan berubah menjadi 1. Predesesornya masih tetap B dengan bobot 7, sehingga diperoleh tabel hasil iterasi ke-6. Baik, selanjutnya dari tabel 3.6 didapatkan bahwa simpul J memiliki bobot yang paling kecil, sehingga statusnya akan berubah menjadi 1 dengan predesesornya E. Jika simpul J sudah terpilih, maka diperoleh simpul I dengan bobot 19 yang bersumber dari simpul A lebih besar dari B, lebih besar dari E, lebih besar dari J, dan lebih besar dari I, sehingga diperoleh hasil seperti pada gambar hasil iterasi ke-7. Lalu, dari tabel 3.7 yang ada pada gambar, didapatkan bahwa simpul H memiliki bobot yang paling kecil, sehingga statusnya akan berubah menjadi 1 dengan predesesornya E. Jika simpul J sudah terpilih, maka diperoleh simpul I dengan bobot 19 berubah bobotnya menjadi 15 dengan predesesornya H, yang bersumber dari simpul A lebih besar dari B, lebih besar dari E, lebih besar dari H, dan lebih besar dari I, sehingga diperoleh hasil iterasi ke-8 seperti yang terdapat pada gambar yang sedang ditampilkan. Lalu dari tabel 3.8 didapatkan bahwa simpul F memiliki bobot yang paling kecil, sehingga statusnya akan berubah menjadi 1. Predesesornya masih tetap G dengan bobot 12, sehingga diperoleh hasil iterasi ke-9 seperti yang sedang ditampilkan. Selanjutnya, semua simpul telah terpilih, dan hanya tinggal simpul I yang belum terpilih. Selanjutnya, status simpul I akan berubah menjadi 1. Predesesornya masih tetap H dengan bobot 15, sehingga diperoleh hasil iterasi ke-10 yang sesuai pada gambar yang sedang ditampilkan. Dan akhirnya, program akan berhenti karena semua simpul sudah terpilih, sehingga akan menghasilkan jalur terpendek dari simpul A ke setiap simpul yang ada.
Untuk melihat jalur mana yang terpilih dapat ditelusuri dari predesesornya. Sehingga akan didapat lintasan terpendek dari A menuju J adalah melalui simpul A ke B, ke E, lalu ke J, dengan nilai atau bobot sebesar 9. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih ada kekurangan, dan terima kasih telah menyaksikan video ini.